Oke, kita mulai ya. Ternyata belum ada juga yang menghadiri, nggak apa-apa. Tetap nanti rekamannya akan saya share di e-learning sesuai dengan belajar sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari ulang atau melihat secara berulang-ulang kali. Karena akan saya rekam juga dan saya share juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Karena kondisi tweetnya pagi ya, mungkin nanti Bapak bisa nontonnya via malam, siang, oke. Tapi sesuai jadwal kita adakan di pagi hari. Nah, kembali lagi kita pada pertemuan terakhir kita. Jadi tweet di UT itu hanya ada 4 kali ya. Kita udah melaksanakan 1, 2, dan 3. Nah ini terakhir. Jadi Pak, apakah ketika tweet selesai artinya tidak bisa bertanya Pak? Enggak seperti itu juga. Nanti saya tetap membuka ruang sebesar-besarnya di e-learning. Saya juga memberikan ruang sebesar-besarnya di email saya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan, jangan apa malu-malu ya. Daripada penasaran mending disampaikan saja. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait mekanisme dalam proses penghubungan itu sendiri. Jadi banyak hal ya dalam kita akan pelajari. Kita akan pelajari tipe data dan variabel. Kemudian kita akan mempelajari operator Java. Kita akan mempelajari kondisi perulangan. Kita akan mempelajari kondisi percabangan. Nah, semuanya akan kita pelajari dalam hari ini. Harapannya dalam beberapa menit ke depan kita bisa mendapatkan insight baru sehingga Bapak Ibu sekalian ketika nanti lanjut ke mata kuliah lain, ketika nanti akan masuk ke mata kuliah lain sudah tidak bingung lagi karena emang dasarnya sudah kita Pak Ibu sekalian dapatkan dalam proses pembelajaran ini. Karena sejatinya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang cukup penting dalam fondasi jaringan itu sendiri, gitu ya. Nah, ini akan belajar tipe data dan variabel dalam bahasa Java. Nah, kalau kita bicara tipe data, itu masing-masing bahasa itu punya penyebutan istilah sendiri. Contohnya ada bahasa Python punya istilah sendiri, ada bahasa C++ ada bahasa sendiri, tapi karena konteksnya kita adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Java, jadi konteksnya adalah nanti tipe data pada Java, ya. Nah, tipe data itu adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, seperti contoh nih ada bilangan real, integer, atau boolean. Nah, ini sudah dimention nih Bapak Ibu sekalian dalam istilah dalam tipe data itu ada nanti apabila kan mengenal namanya integer, ada yang mengenal namanya istilah boolean. Nah, sebelum kita masuk itu, kita masuk lagi ke pengertian tipe data sendiri. Nah, dalam prosesnya sendiri, tipe data itu adalah klasifikasi data. Jadi, mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya sudah pernah SMA ya, Bapak sekalian, itu pernah mempelajari misalnya mata kuliah IPA atau biologi. Ada yang namanya klasifikasi hewan, ada yang namanya klasifikasi tumbuhan, ada yang namanya klasifikasi ya hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana jadi klasifikasi itu adalah bagaimana kita bisa memetakan atau mengkotakkan atau memisahkan atau mengkategorikan sesuatu itu sesuai dengan ciri khasnya atau sesuai dengan aspek-aspek yang sama. Contohnya kalau kita bicara klasifikasi tumbuhan. Nah, dalam klasifikasi tumbuhan artinya kita mengelompokkan tumbuhan berdasarkan misalnya
jumlah biji, ada dikotil, monokotil, dan lain sebagainya. Ada namanya klasifikasi hewan, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan hewan sesuai dengan kemiripannya atau kategorinya. Contoh, ada yang vivipar, ada ovovivipar, kemudian adanya kelompokan secara ada mamalia, amfibi, dan sebagainya. Nah, itu termasuk klasifikasi hewan. Nah, di data pun ada hal seperti itu. Ada namanya klasifikasi data, bagaimana kita bisa mengelompokkan data berdasarkan ciri khasnya, berdasarkan misalnya karakter yang digunakan dalam proses pendeklarasian dan sebagainya. Jadi emang disesuaikan oleh Ibu sekalian dengan kondisi data itu sendiri. Nah, ada dua jenis tipe data dalam bahasa Java, yaitu tipe data primitif dan tipe data reference. Nah, tipe data primitif itu adalah contohnya seperti ini ya Pak Ibu sekalian. Ya, ada yang namanya boolean, ada char, ada byte, ada short, ada integer, ada long, float, dan double. Nah, masing-masing ini mempunyai nilai, alokasi memori, dan jangkauan ukuran yang berbeda-beda. Nah, saya pisahkan dulu ya. Ini boolean, ada ini. Ya, ini boolean 1, kemudian ada char 2, kemudian ada ini 3, ini 4. Nah, boolean ini kenapa saya misahkan, karena saya memisah menjadi 4 poin klasifikasi karena ya ada persamaannya. Contohnya, kita misalnya contoh, kalau persamaan di klasifikasi ini, dia sama-sama nilainya integer. Nah, kalau di klasifikasi ini nilainya tetap float point, point number. Ya. Nah, kita bicara yang boolean dulu. Nah, dalam algoritma atau dalam tipe data primitif, ada disebutnya boolean. Boolean itu adalah tipe data yang hanya mengandung dua hal, yaitu ya atau tidak, yes or no, true or false, atau satu atau nol, dan sebagainya. Basicnya, Pak Ibu sekalian, tipe data boolean ini adalah tipe data yang awalnya hanya dikenali oleh mesin, bahasa mesin. Nah, sejatinya bahasa mesin itu hanya mengetahui 1 dan 0. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian ada dapat mata kuliah ini ya, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, kita harus konversikan ini dengan menjadi angka berapa. Nah, karena dasarnya mesin itu hanya mengenali ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dalam proses pengkelilingan, jika Bapak Ibu masukkan misalnya jadi ke komputer akan menerjemahkan menjadi gini, itu misalnya itu 0011 untuk bisa dibaca oleh komputer, barulah bisa dieksekusi oleh komputer. Jadi proses di dalamnya itu cukup ribet aslinya, atau cukup rumit. Nah, sejatinya seperti itu, tapi itu hal yang tidak kelihatan ya Pak, karena itu dalam proses di dalamnya terdapat hal seperti itu. Nah, ini sifatnya nilainya true or false, alokasi memori 1 byte. Jadi semakin banyak karakter yang digunakan, semakin banyak jangkauan ukurannya, pasti alokasi memorinya lebih besar dibandingkan itu semua. Nah, ini char. Kalau char ini adalah tipe data yang memasukkan karakter dalamnya. Contoh misalnya ini memasukkan tipe data char dalam penginputan nama.
dalam penginputan nama. Misalnya nama saya Rifki ya, jadi kita inputkan RIFQI. Ini karakter. Ini adalah karakter adalah tipe data yang bersifat huruf biasanya, karena kita juga bisa mengalokasikan untuk tempat tanggal lahir, misalnya tanggal lahir di Pontianak, Pontianak ini seperti itu. Nah, apakah ada bersifat angka Pak di dalamnya Pak? Ya bisa, tapi uh, angka di tipe data char ini akan disebut sebagai karakter, bukan sebagai operator. Jadi ketika Pak Utus kedatangan deklarasian angka, misalnya Rifki 12. Nah, 12 ini akan dianggap sebagai karakter sama seperti huruf, bukan seperti angka. Jadi ketika Pak Utus ingin melakukan proses operator, ya, dalam artian penambahan pengurangan dalamnya itu tidak bisa, karena balik lagi ini sebagai karakter. Sama halnya kayak di email Bapak Yusuf, misalnya kalau misalnya masukkan email misalnya Rizky 1998 atau Rizky 1990. Nah, 1990 itu dianggap sebagai karakter, bukan sebagai angka. Itu ya. Kemudian ada byte, short, integer, long. Ini sama-sama memiliki nilai integer yang sama, integer yang sama ya. Yang membedakan ada alokasi dan jangkauannya. Byte itu range seperti ini, short itu set range seperti ini, integer range seperti ini, dan long range seperti ini. Jadi disesuaikan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat suatu aplikasi yang nanti dalam proses penginputan datanya memerlukan data yang banyak, ya gunakanlah long. Kalau hanya menggunakan data kecil sederhana, gunakanlah byte. Karena itu juga ngaruh ke alokasi memori. Semakin besar memorinya, kan semakin lama juga diproses. Gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ, ada perbedaan yang cukup signifikan di hal tersebut. Itu ya. Kemudian ada float, ya, ada floating point number, ada double. Nah, float double memiliki nilai yang sama, yaitu floating number, artinya nilai seperti ini. Ya, bisa koma, lain sebagainya, desimal lah. Nah, semakin besar juga lihat jangkauan ukurannya lebih besar atau tidak. Kalau semakin besar, ya aplikasi memori juga makin besar. Tinggal posisinya sesuaikan lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ininya sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saja sih. Kemudian ini tipe data primitif. Nah, di sini ya Pak Usul yang bisa lihat dalam pengdeklarasian tipe data yang sifatnya boolean. Ya. Nah, tetap pasca boolean, ini tipe datanya, nilainya dilakukan proses pengkodinya atau proses proses print di sini. Nah, di sini terdapat proses mengisi dan menguji nilai 1, ya, 7 apakah lebih dari nilai 10. Kalau dianggap false, ya akan muncul false. Dia akan bernilai true kalau ini dibalik menjadi 7 kurang dari 10. Itu akan muncul. Jadi sehingga karena kondisi yang terpenuhi adalah kondisi ini, maka yang akan diprint adalah kondisinya ini, bukan yang ini. Kemudian ini tipe data yang sifatnya char, ya, karakter. Kita masukkan seperti biasa. Ini Bapak boleh ada huruf, kemudian ada angka. Nah, ini dan sebagainya. Nah, jangan lupa dalam proses pengkodingan itu selalu ikutkan proses cetak. Cetak maksudnya sehingga ketika kalian ingin merangin, outputnya kelihatan. Nah, biasanya pasti menggunakan printLN, printf, dan sebagainya. Ya, ini proses deklarasi variabel dengan tipe data char. Ya, ada ada tanya, ada A dan B. Ya, ini proses cetak print, ini keluarannya. Kemudian ini tipe data primitif, ya tadi
kita mengkategorikan menjadi 4, dia ada boolean, char, ini data yang integer, ada type, short, integer, dan long. Nah, ini proses deklarasi variabel dari data ini, baik short, integer, long. Ini cetak printnya seperti biasa, outputnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, di tipe data B ini dia menggunakan deklarasi yang sederhana, puluhan, ini sudah masuk ke ribuan, ini sampai jutaan, dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan data Bapak Ibu sekalian ingin masukkan. Kalau data sifatnya besar, ya masukkanlah tipe data long. Kalau tipe datanya kecil, masukkanlah tipe data yang byte, itu seterusnya. Jadi tergantung situasi ya, situasi dan kondisi dari proses pengguna atau proses data yang baru sekalian ingin terapkan atau ingin masukkan. Nah, ini tipe data yang sifatnya real, bilangan real, itu yang tadi yang float yang tadi saya bilang, ada data float atau double, disesuaikan lagi dengan desimalnya seperti apa. Semakin kecil, pakai yang data float aja. Kalau desimalnya panjang atau lebih dari berapa faktor, sangat disarankan untuk tipe data yang double. Sehingga deklarasi ini merupakan deklarasi variabel dengan tipe data double. Ini cetak printnya karena ada tanda printf ini. Ada keluarannya. Ya, seperti ini. Nah, kalau sekarang kita baca saja karena saya rasa sudah cukup jelas materi yang disampaikan ya, tinggal Bapak Ibu ulang-ulang saja dan diperhatikan apa namanya, diperhatikan tata letak dan tentu semua pendidikannya. Kemudian ini tipe data referensi. Nah, tipe referensi ini adalah tipe data yang merupakan data yang digunakan untuk memegang referensi dari suatu objek, instance, atau kelas. Nah, tipe referensi ini biasanya dia lebih ke ranah OOP atau PBO lah bahasa Indonesia-nya, yang mudah kita bahas sebelumnya. OP itu adalah Object Oriented Programming, RIO adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, karena sifatnya objek, ya dia akan memakai dua hal ini. Deklarasi tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya, ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instance dari kelas tersebut ke objek. Ini ada beberapa tipe data referensi, ada yang namanya class, array, dan interface. Nah, array dan interface ini ada boxnya yang tidak akan bahas, atau kalian bisa perhatikan di materi inisiasi yang ada di AB 13 atau 14 gitu, kita bisa cek saja. Kemudian ini tipe data referensi, ya bagian yang ini, sorry, kita pakai bahan lain saja. Sini. Nah, ini kelasnya, kemudian ini deklarasi variable class, kita masih menggunakan hitung ini sesuai dengan kelasnya, disamakan. Kemudian ada akses variable dengan objek hitung kecepatan, ya di sini. Ini outputnya, ini adalah kita data referensi. Kemudian, nah kita akan bahas variabel ya, sampai ini ada pertanyaan dulu, mungkin kalau misalnya ada ingin tanyakan, silahkan.
Oke, kita masuk ke variabel. Nah, kita udah mengetahui apa itu tipe data, ya bagaimana kita menghasilkan data. Kita masuk ke variabel atau wadahnya. Variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Jadi, secara gamblang ini adalah wadah data. Itu adalah variabel. Ya, dari sebuah program untuk menunjukkan proses atau proses. Nah, ada 3 variabel pada Java. Itu pertama variabel lokal, ada variabel instant dan variabel static. Nah, kita akan bahas satu persatu. Variabel lokal itu adalah variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil lokal seperti metode, blok, konstruktor, ya. Ruang lingkup yang kecil juga dan hanya bisa diakses dalam bentuk ruang lingkup juga. Kita lihat. Nah, ini variabel lokalnya. Nah, ini adalah bagian dari method atau constructor. Jadi, karena dia lokal, dia hanya prosesnya akan dilakukan dalam proses ini saja. Di luar itu cuma hanya proses pendeklarasian saja. Ini ada outputnya. Kemudian ini variabel instant. Variabel instant adalah variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas, namun di luar metode. Nah, ini kelasnya di luar metode. Jadi dengan tadi yang lokal, dia tidak dalam satu kesatuan. Tapi dilakukan prosesnya tetap sama sehingga keluarnya tetap sama. Seperti itu. Ini adalah variabel statik. Variabel sekalian, variabel yang dijelaskan dengan keyboard statik, ya. Variabel ini dapat dijelaskan tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Nah, ini adalah variabel statik Bapak Ibu sekalian, ya. Variabel statik di sini adalah variabel statiknya. Objek string jenis sepeda, jumlah sepeda, ini adalah inisiasi variabel dan menampilkan jenis sepeda dan jumlah sepeda. Menampilkannya diakses bebas, ya, artinya tidak perlu dikelola oleh metode dan lain-lain, tidak perlu membebaskan objek karena sifatnya variabel statik bebas, sehingga outputnya akan berbentuk seperti ini. Jadi sekalian tinggal disesuaikan saja. Kemudian nah, kita masuk ke operator. Nah, kita sudah mempelajari apa itu tipe data, kita sudah mempelajari apa itu variabel. Nah, kita masuk ke ranah apa itu operator. Sejatinya, operator itu adalah simbol, sekalian. Jadi, selama dalam pemrosesan pengodingan, operator akan lebih banyak sekali simbol-simbol apa yang akan lihat. Misalnya, simbol ini, tambah, bagi, kurang, kemudian sama dengan misalnya i plus plus tanda. Nah, ini merupakan simbol atau operator dalam Java. Nah, masing-masing simbol ini pasti punya apa bahasanya, punya fungsinya atau punya tujuannya. Nah, itulah apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, operator itu adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi atau lebih dari satu operan. Operan itu adalah objeknya. Jadi misalnya 1 tambah 1, ini operator, ini 1 dan 1 ini adalah operan namanya. Objek yang kita akan hitung. Kalau operator itu adalah proses kerjanya, gitu ya. Dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Nah, dalam operator itu ada yang namanya
ekspresi. Ekspresi adalah ya suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam sebuah ekspresi dapat operan atau operan misalnya 10 tambah 0. Jadi gini, nah ini tadi sudah saya bilang ini operatornya, ini operan objeknya. Nah ekspresi adalah ini operasi ini ekspresi sehingga akan menghasilkan suatu hasil 10 tambah 15 itu hasil dari ekspresi itu. Nah, dalam proses pengkodingannya, Bapak sekalian perhatikan, di sini prosesnya, di sini tetap pengerasian. Nah, operator itu banyak Bapak sekalian ya. Kita mulai dari ada operator aritmatika, ada operator binary, ada operasi ternary dan sebagainya. Kita akan bahas pada kali ini. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatik sederhana pada tipe data primitif. Ini only for primitive, tidak masuk ke rata-rata data reference dan sebagainya. Nah, ada namanya penambahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian modulus. Nah, penambahan sudah jelas ya, A tambah B, A sangat kurang B, perkalian A kali B, pembagian A bagi B. Tapi kalau modulus ini agak berbeda. Modulus adalah beda dengan pembagian ya. Kalau bagi itu modulus itu ada sisa. Misalnya nih 3 bagi 2, modulusnya adalah 1. Tapi 3 bagi 3, dia akan habis hasilnya 0. Nah, jangan menarik juga. Nah, ini sisa. Kalau dia 3 bagi 3 sisanya 0, 0. Kalau 3 bagi 2 sisanya 1, ya 1. Gitu ya. Kemudian ini adalah operasi aritmatik. Di dalamnya standar, ini pendeklarasian variabelnya ya kalau sekalian. Ini proses aritmatiknya, di proses aritmatik, di proses aritmatik. Kemudian kita masuk yang namanya operator unary. Bentar ya,
Oke, kita masuk ke operator selanjutnya yaitu operator ordinary. Ini adalah operator aritmatik untuk memanipulasi nilai variabel sendiri. Biasanya digunakan dalam proses ulangan dan pengelompokan if ya. Ada tambah, kurang, plus plus, min, dan transfer. Tapi di sini bukan untuk penjumlahan. Kalau plus artinya positif. Kalau min negatif, plus ada penambah satu, min pengurangan satu, dan kalau di plus artinya kalau tanda seru artinya kebalikan. Misalnya awalnya sifatnya true, dia akan mengubah menjadi false. Seperti itu. Nah biasanya ada kebalikan aja sih. Karena ini disebut untuk kebalikan nilai boolean. Ini dalam prosesnya. Nah ini integer 10 min 10 sama 5 nilai awalnya, ini unary-nya ada plus plus min min, ada ini. Jadi yang awalnya kondisi true menjadi false, yang awalnya min plus tadi 5 jadi 6, kita nambahkan ya, dan a plus plus ada positif jadi 10. Kemudian didukung oleh operator penugasan, yaitu operator assignment, operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Misalnya, ada sama dengan plus, sama dengan, kali sama dengan, kembali dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Ya, ini proses penugasan variabel integernya, ini penugasan variabel realnya, ini outputnya. Kemudian ada operator relasional, digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari kurang dari dan sebagainya. Biasanya apa bisa sering menemukan dalam matematika dasar kan, misalnya apakah apakah 10 kurang dari 5 misalnya seperti itu. Semuanya lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Dalam pengoperasiannya akan bentuk seperti ini Bapak sekalian. Ini relasionalnya. Nah, ini sudah menggunakan tanda tanda ya. Kalian print, kalian cetak, berarti akan seperti ini. Operator logika ini adalah operator digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi ya, kondisi, dan ini satu dan atau true or false. Jadi dalam kita dalam pengoperasian seperti ini. Kemudian ini operator logikanya ya sudah menggunakan dan atau sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ternary adalah operator singkat dari pernyataan if else, simbolnya menggunakan tandanya dan dua. Selagi dia akan memberikan tanya-tanya seperti ini, dia dapat operator ternary seperti ini. Nah, karena di olah ternary kita sudah mention apa itu tipe data, apa itu ada if dan lain sebagainya, kita masuk ke ranah apa itu ulangan. Nah, ulangan itu berbanding akan kita pelajari dengan yang namanya percabangan. Nah, kita mulai dari perulangan dulu. Perulangan itu adalah bahasa Inggrisnya dengan looping ya. Dalam proses pengulangan menggunakan loop biasanya. Perulangan adalah bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi fungsi yang berulang selama pada kondisi tertentu. Ya, perulangan while itu adalah cara kerja perulangan cabangan. Dia akan melakukan perulangan sama kondisi nilai true. Nah, ini kondisi seperti yang sudah terjadi dalam proses flowchart ya. Ada true or false. Nah, ini proses pengulangan while. Di sini i dari i sama dengan 0, while i kurang dari 5, hasilnya akan seperti ini. Nah, logikanya seperti ini ya, Bapak sekalian. Ya, kita tetap dimulai dari 0 karena dideklarasikan i sama dengan 0. Jadi setiap ulangan dia bertambah 1 karena dia ada simbol ini plus plus. Jadi
Setelah kita mulai sort 0, lakukan pengulangan lagi. Nah, hasilnya 1, karena tambah 1, 0,1. Justru tambah lagi, 1,1 sama dengan 2. Ulangan lagi, 2 tambah 1 sama dengan 3. Tambah lagi, 2 tambah 1 sama dengan 4. Nah, baru berhenti. Kenapa berhenti, Pak? Karena dia sudah bernilai false. Nanti dia akan, kalau dia ber-5, dia akan bentuknya seperti ini. 5 karena I sama dengan I sama dengan I sama dengan 5 ya. 5 kurang dari 5. Benar enggak? Apakah true? Enggak. Dia false. Makanya dia akan berhenti. Makanya dia akan berhenti di 4 saja. Sehingga pendekasian outputnya akan sesederhana ini saja, 0 sampai 4. Karena 5 bukan kurang dari 5. 5 sama dengan 5. Harusnya seperti itu kalau while. For itu adalah pernyataan for membutuhkan inisiasi, kondisi, dan penambahan atau pengulangan dalam satu garis. Ya. Nah, ini dalam proses pengodingannya. Looping di dalamnya. I sama dengan 0, I kurang dari 5, dia akan tambah. Dia akan tetap looping ketika dia akan menemukan poin 5 atau berhenti. Kemudian do while. Cara kerjanya pulangan do while ini sebenarnya sama seperti pulangan while. Bedanya adalah do while melakukan looping sekali baru melakukan proses pengecekan kondisi. Nah, di sini dilihat. Dia berbeda sekali pas pengodingan dengan while ya. Kalau do while, dia dikasihkan dulu, dia akan menambah, dia akan terus menambah, startnya tetap dari 0. Ya. Jadi dia akan terus tambah tanpa melihat sampai mana. Tapi di akhir dia akan menambahkan while, ketika dia ketemu 5, dia akan berhenti. Sehingga outputnya seperti ini. Jadi sekalian beda dengan while, beda dengan for-nya seperti itu. Tapi yang paling sederhana ya cuma while, tetap while. Yang paling for juga sederhana. Apakah dual sederhana Pak? Cukup rumit, tapi baik lagi keperluan kalian ya, keperluan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu adalah dengan data yang cukup banyak, silahkan pakai dual saja. Nah, ini if ya. If adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana ya. Karena ya zaman biasa intinya if else, nested if, dan switch case ya. Kalau if sederhana ya, jika A kurang dari B ya, outputnya ini karena dia benar, true. Kemudian kontribusi if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang turunkan dari if sederhana. Plus adalah blok yang lain di kondisi if bernilai false ya. Jadi dia akan memberikan opsi lanjutan. Tadi kalau if satu opsi, if else dua opsi. Sehingga kalau A kurang dari B, jika benar, ya jika benar, dia akan mencetak ini karena ini salah, makanya dia akan mencetak yang ini. Dia memberikan opsi lanjutan. Gitu. Kemudian ada if else atau bahasa ilmiahnya atau bahasa informatikanya bisa juga bilang sebagai nested if. Ya, pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang menggunakan dalam rangka alternatif pilihan. Tadi ada if dalam if atau opsinya lebih banyak pada if else. Nah, ini contohnya ya. 22 kalau dia kurang dari 10 di pagi, kurang dari 20 siang, ada dua opsi. Kemudian selain itu di atas malam ada 3 opsi. Ya, itu if else if. Ada switch case adalah pernyataan cabang dari multi arah. Nah, ini case 1, case 2, case 3 ada breaknya untuk berhenti sehingga outputnya akan 1 karena menilai 1. Gitu. 2 akan berhenti 2 dan akan berhenti, tidak akan mencetak angka 2, angka 3 karena dia ada tulisan di situ. Itu ya Pak Bu sekalian. Mungkin karena sini sudah masuk ke tugas terakhir,
karena waktunya terbatas juga, dan jika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian boleh, saya masih membuka ruang diskusi di e-learning, di email, jadi masih terbuka, silahkan. Dan saya tidak lupa juga dan tidak akan berhenti menyampaikan bahwasanya tolong tugasnya itu dibetulkan jika nilainya kurang, ya. Dibetulkan, masih ada waktu sampai 15 Juni, masih cukup panjang, jadi saya rasa masih bisa disesuaikan, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan video, karena video itu merupakan aspek penting dalam penilaian tugas. Nah, kenapa saya selalu melakukan tugas? Karena akan Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan UAS. UAS itu secara offline di tempat Bapak Ibu sekalian masing-masing. Jadi harapannya tugas ini bisa membantu nilai UAS Bapak sekalian, sehingga di mata kuliah ini bisa baik nilainya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tolong kerjasamanya. Saya juga sering mengingatkan, tolong diskusi tugas kerja yang sudah dikerjakan. Itu. Itu aja Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di mata kuliah lainnya, karena ini tugas terakhir ya. Atau nanti jika diskusikan silahkan di e-learning atau di email, saya masih terbuka untuk itu. Saya izin pamit, kurang lebihnya mohon maaf karena ini tidak ada yang bergabung. Saya akhiri ya pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga di mata kuliahnya Bapak Ibu sekalian mendapat nilai yang memuaskan dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya dengan nilai yang baik juga. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.